muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita peringati pada malam hari ini Rasul terbesar, Nabi besar, manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu. Kalau sekarang banyak pemimpin dibesarkan oleh ormasnya, partainya, kelompoknya, alirannya, pengikutnya, justru bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Kenapa tidak amanah, saudara-saudara? Mengorbankan, menyakitkan hati rakyat. Mestinya kalau jadi pemimpin, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau jadi pemimpin harus membahagiakan rakyat, menyenangkan rakyat, mengenyangkan rakyat, memudahkan rakyat. Pejabatnya miskin, baru benar tuh pemimpin. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Tidak boleh menakut-nakuti rakyat, apalagi mengorbankan rakyat. Masalah Rempang saja, kata si LBP, bulldozer aja. Apa ini pemimpin? Bukan saya nyinggung, saya benci, meluruskan. Kalau jadi pemimpin, jadi pejabat nggak mau diluruskan, turun Pak Ol, jangan jadi pejabat. Betul-betul. Menjadi khalifah, beliau menyampaikan, hai umat Islam, man ra'akum fi ijazah Umar fal yugawwimu. Siapa di antara kalian yang melihat kesalahan yang ada pada Umar ibn Khattab, tolong diluruskan. Anak muda bernama Sa'luk berdiri, ayunkan pedang. Apa kata Sa'luk? Ya Amiral Mukminin, lau ra'aitu fika iwijajah Umar la ugawwimuka bisaid. Jika seandainya aku dapatkan simpangan, kesalahan, kekeliruan yang ada pada kau, ingat hai Umar ibn Khattab, bukan lidahku yang berbicara, pedangku yang nempel di batang leher kamu. Kalau sekarang ada pejabat ditegur begini, tangkap gerombolan, begitu sudah sekalian. Langsung diborgol, dibawa. Apa ini? Lihat Sayyidina Umar, orang yang tadinya keras, dia bilang apa? Alhamdulillah allati ja'ala min ummati Muhammadin rajulan man yuslihu wijajah Umar bisaif. Segala puji bagi Allah karena ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ini orang yang meluruskan simpangannya dengan pedangnya. Thank you very much. Umar ibn Khattab yang orangnya keras jadi pemimpin, lembut sama rakyat, nggak menyalahgunakan kedudukan. Udah ijazahnya palsu, peyang lagi saudara sekalian. Ada yang kesinggung kalau saya ngomong begini? Kalau ada yang kesinggung, mudah-mudahan umurnya pendek saudara sekalian. Tuh Sayyidina Umar ibn Khattab, satu saat beliau sedang jalan di kampung, ngontrol rakyatnya bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Ada seorang anak kecil menangis. Apa kata Sayyidina Umar? Hai Abbas, kau dengar tuh anak kecil menangis? Biasa, kalau anak kecil suka nangis di tengah malam paling mau netek memaknya. Mau bapaknya kalau minta netek sengket banget. Biasanya begitu. Nggak bisa. Coba lihat tuh, nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Sayyidina Umar nggak sabaran, dihampirin, dideketin. Apa kata emaknya? Sabar nak, sebentar lagi mateng. Diam tuh bocah. Nangis lagi, sabar nak, sebentar lagi mateng. Diam lagi tuh bocah. Udah 3 kali nggak sabar, gedor pintu. Dia lihat si ibu lagi masak. Ditanya sama Sayyidina Umar, ada apa? Tengah malam gelap begini anak kalian pada menangis.
Belum makan dari pagi. Itu apa yang kamu masak? Batu. Kenapa batu kamu masak? Untuk mendiamkan mereka. Nanti terlalu capek dia menangis, dia tertidur. Kemana suami kamu? Mati di medan perang. Kenapa kamu nggak lapor dengan Amirul Mukminin? Mestinya raja, khalifah tahu kalau rakyatnya kelaparan. Jangan enak-enak tinggal di istana. Kalau sekarang ditegur gitu gimana itu? Habis sudah sekalian. Suruh turun aja berkali-kali kagak mau turun. Udah fotonya diturunin, ditaikin, diturunin biar paham. Kagak turun-turun juga. Anaknya bocah ingusan, diojok-ojokin. Ayam mau diadu. Orang jadi imam nggak sembarangan. Imam tuh manusia-manusia pilihan. Di masjid yang begini besar, bagus, imamnya mesti manusia pilihan. Khotibnya yang fasih, yang alim, imamnya yang fasih, yang alim, yang warok, yang apik, yang gak punya persoalan hidup di dalam masyarakat. Kalau ada imam, saudara kalian bacaan bagus, ditanya siapa itu imamnya? Itu si Eman. Kenapa dia jadi imam? Aren makan duit sogokan. Nah, nggak boleh imam punya cacat, nggak boleh. Saudara-saudara, itu siapa tadi yang baca doa tahlil? Itu si Hendrik. Kenapa dia suruh baca doa? Ya dia ustadz. Malu nggak tahu dulu pembantunya dibuntingin sama dia. Oh, nggak boleh Pak, yang namanya imam tuh mesti bersih dari cacat, dari aib. Nggak boleh punya utang selebar jagat nggak mau bayar. Makanya saya menjaga, memelihara itu dari dulu. 1000 saja saya tidak punya utang, saya nggak pernah pinjam uang tidak bayar. Nggak mau saya, sudah dikelihat. Saya berjuang sudah 40 tahun. Banyak yang sudah meninggal teman-teman saya. Alhamdulillah saya dikasih umur panjang. Kemarin doang tuh waktu corona. Tahu corona? Corona buka kolor demi nona. Jangan percaya sama corona, bohong itu. Itu akal-akalan si Jinping dari Tiongkok, Cina. Nah ini disebar virus, orang sakit semuanya masuk ke rumah sakit, 2 hari mati. Kenapa? Dikasih obat pengental darah, nyesek mati. Ibn Roji 2 hari meninggal. Ali Jaber 2 hari meninggal. Tengku Zulkarnain 2 hari meninggal. Banyak lagi yang lain apa tiap hari mayat liwat. 2 tahun saya istirahat, undangan dibatalin semua. Makanya kulkasnya udah pada miring. Nggak ceramah, amplop kagak dapat, undangan kagak, parcel lagi. Sakit juga, alhamdulillah dikasih sakit, peringatan dari Allah. Dikasihnya mata, kena retina, operasi 2 bulan, alhamdulillah sembuh. Habis retina katarak, operasi sembuh. Habis itu baru pasang lensa. Ya enggak? Saya tanya lensa yang biasa berapa? 5 juta, yang mahal berapa? 16 juta. Saya beli yang 16 juta. Nah buat baca kitab supaya kelihatan. Kalau nggak pakai kacamata lensa yang bagus kan baca kitab remeng-remeng ngaco saudara kalian. Habbatus sauda dibilang hayyatus sauda nantinya. Bukan jintan hitam jadi ular hitam. Nggak boleh, makanya mesti. Siapa yang bantu saya? Roma Irama. Yai operasi aja, nanti telepon saya. Sampai bikin kacamata tuh 5.700.000. Sudah bikin kiai kacamata? Belum ada duit ya Bang Haji. Bikin aja, ntar udah jadi telepon saya. Roma Irama yang buatkan kacamata tuh buat bisa baca kitab. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat walafiat. Tuh seniman yang muslim betul-betul, nada dan dakwah. Ya enggak, seperti peringatan Maulid begini kan ada lagu dia. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia.
Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Bisa nggak dilaguin tapi suka salah. Kalau dilaguin nggak lupa lagunya, saudara sekalian. Jadi bukan nyanyi sebetulnya, ini ngambil kata-kata yang bagus. Belajar dari siapa aja kita untuk menyampaikan dakwah, karena tujuan kita cuma dua besok nih, ke surga apa? Neraka. Surga itu mahal, neraka yang murah. Coba kita ke surga, bayang subuh sama tidur, enakan mana? Enakan tidur, tapi neraka nungguin. Sembahyang subuh berat, mahal, sholat paling besar pahalanya, tapi surga menanti kita. Anak muda begini nih, ayo ramaiin masjid, dipimpin sama orang tua kita, saudara sekalian. Biar besok orang tua sudah meninggal dunia, kita bisa nerusin, insya Allah. Orang tua juga nggak usah takut kalah, berikan kesempatan kepada generasi muda. Dulu Nabi begitu, masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lain sebagainya. Waktu pergi menuju ke peperangan ke Syam, siapa yang dijadikan komando? Usamah bin Zaid, anak mantan seorang budak. Sampai ada sahabat yang tegur, ya Rasul, memangnya kami sudah nggak mampu, Usamah bocah kemarin kau jadikan pemimpin. Bukan berarti aku kebelakangkan kalian, karena Usamah sudah cukup, sudah mapan, sudah mampu. Ini kaderisasi. Besok kalau kalian gugur di medan perang, sudah ada anak muda yang berani meneruskan perjuangan. Benar-benar pinter. Kalau Gibran, dua tahun pengalaman apa? 2 tahun sudah sekali. Hanya besok hati-hati pilih pemimpin, saudara sekalian. Jangan asal pilih, jangan karena fulus. Ini masih banyak sih kiai nih, manusia mata duitan, saudara sekalian. Ya enggak, yang ngasih duit gua dia, gitu. Alasannya ad-dunya bil fulus. Al fulus yuhyin nufus. Ada fulus, lulus. Kebanyakan fulus, mampus, saudara sekalian. Pada makan duit setan lo bisa, pada mampus tuh waktu itu, saudara sekalian. Jangan sebiji korma yang masuk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tumbalatus alumna yauma izin anin naim. Satu biji korma yang sudah masuk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi banyak duit-duit setan kayak begitu, saudara-saudara. Jangan pilih calon pemimpin yang nggak jelas Islamnya. Jangan pilih pemimpin yang suka nonton bokep. Wudhu aja kagak bisa mau jadi pemimpin. Di Indonesia ini mayoritas Islam, mesti pemimpinnya Islam. Undang-undangnya udah dirubah semua. PDI itu kerjaannya. Orang mau jadi presiden harus 40 tahun. Di Indonesia dulu tuh syarat jadi presiden harus orang Indonesia asli, orang Islam, orang Jawa, tuh begitu. Betawi nggak bisa jadi presiden. Kenapa Betawi nggak bisa? Ambeknya gede. Lo jadi imam salah ditegur, ngambek nggak balik-balik ke masjid, saudara sekalian. Makanya Betawi nggak bisa jadi presiden. Orang Jawa yang bisa jadi presiden. Sekarang udah diacak-acak semuanya tuh. Ya enggak. Besok jangan salah, dengerin nih. Besok gua nggak kesini lagi. Calon satu aja besok pilihnya, nggak usah pakai yang lain-lain. Anies Rashid Baswedan jadi presiden, biar betul-betul ada perubahan di Indonesia. Allahu Akbar. Gitu, jangan kayak SBY pundung ngadat, saudara sekalian. Ketua goblok gua kata itu, sudah. Jangan ngambek dulu dong. Pelajari politik. Masa udah tua bangga ngerti-ngerti.
Kan baru waktu itu cuma 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Kalau Nasdem gandengnya PKS yang sudah siap mendukung Anies baru 109, belum cukup angkanya. Nih gua ajarin politik lo, biar pada ngerti. Pilih Demokrat baru 113, belum bisa. Khawatir kalau 3 partai ini masuk mencalonkan Anies, udah di depan pintu yang satu kabur gara-gara disogok. Gagallah Anies jadi presiden di Indonesia. Makanya pinter tuh si Surya Paloh. Begitu PKB Caimin dilepas sama si Prabowo, langsung dirangkul karena nilainya 58 kursinya. 58 tambah 59 jadi 117, paling sedikit 115. Ini udah lebih, berarti Anies siap untuk menjadi presiden besok pilihan kita. Amin ya robbal. Iya harus tegas dong. Gue mau besok milih siapa aja, gue mau besok milih yang ngasih duit gue aja. Setan lo waktu itu dari kalian. Lo mau siapa cah manusianya? Bab di dalam hadis dijelaskan dalam kitab Nasohul Ibad. Ditanya iblis, ya iblis, laknatullah kam ahibbauka min ummati. Ada berapa sahabat kamu, kekasih kamu dari umat aku? Asyaratun nafarin, ada 10. Siapa yang pertama? Al imamul jairu, penguasa yang zalim, penguasa yang berkhianat, atau temannya Nabi yang bilang. Baca Nasohul Ibad di akhir tuh, bagian akhir saudara kalian, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Enggak semuanya saya sampaikan, terlalu panjang. Siapa lagi tuh kekasihnya setan, temannya setan? Al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jaurihi. Ini catat nih hadis. Orang alim siapa aja manusianya yang membenarkan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang berkhianat, itu temannya Jadi besok kalau ada ustadz kiai belain orang-orang begitu, hei setan gitu tuh sekalian. Tapi kalau ngomong gitu lu dia golok. Itu. Lu isi dulu badan lu. Jangan sok paling depan ketok celeng ya. Saya dulu nih dibacokin dulu kalau mau ceramah dulu. Sekarang saya udah tua, tinggal-tinggalin aja, doa aja mustajabah. Jadi kalau ada orang brengsek, lu datangnya ke rumah gua, ntar gua yang ngerjain 3 hari mati sudah kalian. Kalau 40 enggak mati, gua sujud nyium kakinya sudah kalian. Santet gua lebih hebat daripada santet beneran. Nah ini hizib dari Abu Bustami Cisantri. Udah banyak saya matiin orang dekat rumah saya. Sakarat 2 minggu nggak mati-mati, minumin air saya mati. Ada yang seminggu sakarat nggak mati-mati, kasih air mati. Ada yang udah 20 tahun pak, bininya habis-habisan, gelangnya habis, kontrakannya habis. Ya enggak, tinggal tulang sama kulit datang ke rumah. Ya itu tolongin saya. Kenapa? Saya udah nggak kuat, udah habis-habisan, emas, pakaian semua. Jadi saya capek ngurusin, berak situ, makan situ, buangin kotorannya. Jadi gimana kesimpulannya? Matiin, diem aja dia sudah kalian. Ya udah buang air sini. Asar saya sembahyang, saya minta kepada Allah saya sembahyang hajat. Habis maghrib minumin, isya percis azan, meninggal dunia malam takbiran Idul Adha. Langsung bininya telepon, Ustaz, alhamdulillah udah meninggal. Ini nggak bohong lu pak, lillahi ta'ala saya ngomong. Nggak meninggal. Rumahnya udah capek dia ngurusin 20 tahun lebih ngurusin lakinya. Ya enggak. Udah makan situ, berak situ, burungnya udah gak bangun-bangun. Burungnya mati udah habis, udah nggak ada kebahagiaan. Ini dibuat apa dirawatin? Mau dicekek dosa kata dia gitu. Ya udah nih minumin sana. Minumin. Isya percis azan malam takbiran Idul Adha meninggal dunia. Banyak udah, ada lagi satpam. Orangnya jangkung, dipanggil Pak Jangkung. Setiap ada keluarganya yang sakaratnya susah datang ke rumah saya 5 kali. Bikin air, besok mati, alhamdulillah. Ada yang mau nyoba sini nggak apa-apa. Dari sekalian, cepet, insya Allah cepet.
Ya enggak, makanya kalau ada yang brengsek nih jelekin pidato gua, ntar lu telepon gua laporan, gua kerjain dari rumah saudara sekalian. Orang-orang begitu yang hianat mesti dimampusin saudara sekalian. Iya, udah besok jangan kita berkhianat, bela Allah, bela Rasul, bela bangsa Indonesia, selamatkan negara, bangsa, selamatkan umat begitu. Masa mau begini terus? Masa 2 periode jadi presiden Jokowi malah makan beras plastik? Apa enggak malu? Saya lihat itu plastik udah masuk ke mesin keluar jadi beras, dimakan sama rakyat pada sakit tenggorokan. Plastik, sembako mahal, semuanya mahal. Ngomong lagi wakil presiden Ma'ruf Amin, kalau beras mahal nggak usah makan nasi, makan pisang aja, karena 2 pisang sama dengan sepiring nasi. Lu aja Ma'ruf Amin makan pisang pagi, siang, sore, malam, pagi mencret lu waktu itu tuh kalian. Ya asal gobleh aja sudah sekalian. Gak boleh ada yang marah pidato ini, saya bilang di sana. Pidato saya benar. Mestinya dia harus ngelawan, gak boleh begitu. Walaupun saya wakil, saya tuaan, saya ulama, saya harus menyampaikan yang benar. Begitu dong mestinya. Ya alim jadi penakut, goblok bener sudah gitu. Lihat Sayyidina Umar tuh, contoh tuh, betul-betul jadi tawadu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar, tunggu sebentar, saya kembali lagi. Sayyidina Umar ke Baitul Mal, panggul gandum, Sayyidina Abbas bawa samin. Sampai di sana dia masakin, dia suapin anaknya. Kata Sayyidina Umar, besok kau datang ke Baitul Mal. Datang tuh ibu-ibu pagi-pagi. Engkau bukan yang tadi malam ke rumahku? Iya, aku Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin, maafkan aku kalau sampai aku enggak memperhatikan rakyatku sampai ada yang kelaparan. Enggak apa-apa kau ngomel, kau marah, kan begitu tuh ibu-ibu janda ngomel. Mestinya Amirul Mukminin tahu kalau rakyat kelaparan. Coba kalau sekarang diomelin sama kiai aja ngambek. Kayak ngaji yang benar, jadi pejabat nggak mau ngaji. RT juga ke sembahyang, RT sono di laut. Bayang dong ngaji di masjid cakep begini, kita bangun, mari kita isi, kita ramaikan, kita syiarkan. Kalau imam yang cuma 1 nggak ganti-ganti, besok bulan puasa sholat raweh, kan orang Betawi suka sengkek juga kadang-kadang. Selagi gua masih hidup nggak boleh jadi imam, kudu gua jadi imam, gua yang khatib, gua yang ngitung duit, habis dibawa pulang dia semuanya. Begitu jadi imam tarawih 3 hari sakit, pengurus masjid celangak tengok, mana imam kita nih, ada laporan sakit. Saudara-saudara, berhubung imamnya sakit, maka pada malam hari ini diminta imam dari jamaah. Nggak ada yang berani, orang nggak pernah disuruh, grogi dia. Ada yang teriak di belakang, udah aja Pak RT aja Pak RT. Kata Pak RT, gua kagak hafal ayatnya. Tarawih kan banyak ayatnya, gua kagak hafal. Kata Pak RT, ada yang lebih tinggi no Pak RW. Gua nggak pernah ngaji, baru ini gua nggak ngaji, kata dia. Karena kalau jadi RW kan kagak mau ngaji Pak, nggak mau ke masjid. Kata Pak RW, ada orang kaya tuh, orang kaya rada sombongan dikit. Yang mau aja jadi imam, dia nggak pikir jadi imam grogi. Orang saya aja kadang-kadang kalau ngelihat kiai lebih besar, Habib, saya cara masuk ke grogi. Dan 40 tahun saya jadi mubalik. Orang kaya jadi imam, baca Fatihah mah lancar. Akhirnya baca kuliah keder dia. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Bingung dia. Wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Enggak bisa nerusin ya. Grogi. Wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana antum wala ana a'bud. Hah? Nggak kelar-kelar, di belakang ada yang teriak jamaah lakum. Begitu teriak lakum baru inget tuh imam, lakum dinukum waladhdallin. Amin lagi aja.
Hanya nggak gampang loh Pak, jadi khatib, jadi imam tuh. Abang saya udah meninggal. Dia ahli hikmat, sama dia bisa matiin orang juga itu Pak. Wiridnya kuat, nggak tidur semalaman suntuk kalau wirid. Emang dia jurusannya ahli hikmah, jadi khatib mau ikut-ikut saya, khatib nggak pakai tek, ngawur kemana-mana sudah sekalian. Akhirnya dikeroyok dia sama satu kelompok golongan, dia maki-maki sama dia. Nggak bisa, ngomong juga ada ahlinya, si belajar. Ya enggak, saya tawasul dulu kalau mau pidato dari Rasul, sahabat semuanya wali-wali. Saya minta dulu kepada Allah agar ilmu yang diberikan kepada mereka diberikan kepada saya. Enggak sembarangan. Mau Jumat begitu juga tawasul dulu, minta kepada Allah yang punya ilmu. Hanya ustadz itu mahal, ustadz barang langka. Kalau zaman dulu ustadz itu nilainya tinggi, saudara sekalian. Nah, tolong ustadz yang ngajar di sini diperhatikan transportnya. Ini Jakarta metropolitan, masjid keren, ngajar paling jelek nih gopek, paling jelek udah tuh. Khutbah Jumat paling jelek 750. Kalau saya nggak mau, sejuta aja saya nggak mau. Saya kalau khatib 1,5 juta paling jelek, kurang dari segitu gua nggak mau, gua bilang gitu tuh gitu. Mahal ilmu gua. Ya enggak. Makanya kalau khutbah saya nggak ada yang tidur. Kemarin di pasar induk tuh penuh tuh masjid. Ya enggak. Alhamdulillah saudara-saudara, melotot semua. 1,5 juta. Coba kalau pego lemes. Alhamdulillah. Usikum ibadallah. Wa iyaya nafsi bitaqwallah. La'allakum tuflihun. Yang senderan di tiang bertemu. Hanya khatib itu mesti fase, lantang, saudara sekalian. Yang diperhatiin, ustadz ilmunya ikhlas. Semua ustadz kiai habib ilmunya ikhlas. Tapi kan ustadz kudu dirawat kesehatannya. Emang ngomong gini kagak sakit tenggorokan nih? Sakit ini Pak. Karena minumnya madu, jeruk nipis, makannya telur. Enggak sembarangan makannya, dijaga. Saudara sekalian. Nih sorban, jubah nih ntar dicucinya kudu hati-hati. Masa dicuci di mesin cuci, hancur pakaian gua. Nyupain yang bagus, yang mahal laundrynya. Nih, udah 3 kali pakai juga kudu dibalik, dibersihin, dicuci lagi. Pakai begini nggak gampang. Imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gajinya mahal-mahal, 200 juta itu imam. Muazin aja di sana senang hidupnya. Kayak di sini perhatikan ustadz-ustadz. Muazin kasih, jangan gocap, pego kasih muazin. Jadi senang dia azan, jadi Bilal sekalian. Kalau dia yang ngomong kan nggak bisa, nggak enak, enggak gue yang ngomong. Tuh. Ustadz kiai di sini kasih yang cukup. Makanya kalau sholat Jumat bawa duit, taruh 10.000, 20.000, paling jelek 5.000. Jangan tleng gopek, tleng 1.000, jangan. Tinggalan zaman. Lu undangan tahlil nih Gari nih Juari, kasih ustaz 500.000 tahlil. Ustaz juga biar pada akur, jangan pada berantem. Tahlil 2 kan berantem mulu lo. Satu diundang suruh tahlil, satu kagak, ngoceh yang satu. Makanya kalau jadi ustaz mimpin tahlil berlima, bagi-bagi tugas. Satu baca Fatihah, satu mimpin Yasin, satu mimpin tahlil, satu baca doa wahbah, doa roh, satu baca doa kuntet. Begitu biar kebagian semua. Ini disuruh mimpin tahlil nggak nengok kiri kanan, dia hajar semua dari awal berakhir. Dimarahin lo mau ustadz yang lain, dimusuhin, betul-betul. Toleransi kasih. Saya aja kalau ceramah bertiga saya bagi waktu 40 menit, 40 menit atau 30 menit, 30 menit. Pikirkan orang sesudah kita mau ceramah juga dia. Tuh, harus punya toleransi. Makanya ya enggak, kalau ustadz kampung supaya pada akur, jangan pada ribut. Amin. Ya enggak, bapak punya anak makanya jangan jadi ustadz semua. Punya anak ada yang jadi dokter, ada yang jadi pakar ekonomi gitu, ada yang jadi jenderal. Perlu begitu. Punya anak 4 ustadz semua berantem lu berebut tahlil. Jangan. Cetak anak kita macam-macam. Surga ini mahal. Ya enggak.
Jadi surga seperti itu tuh gambarannya. Dari kalian neraka mah murah, masuk ke diskotik disambut sama perempuan, mahal bayar. Tuh. Masuk diskotik, masuk tuh kafe-kafe semuanya perempuan cantik-cantik semuanya itu. Ya, tapi neraka nungguin. Hati-hati Pak, jangan kena godaan setan, jangan. Makanya bini dicakepin, jangan pada jelek. Bini dirawatin, pakaiannya yang bagus, make upnya. Saya punya bini sampai sekarang tuh, bini saya muda lagi nih sekarang nih Pak, 35 tahun. Saya udah 68, kayaknya seger terus lihat tuh. Bininya muda, cakep, ya enggak, kulit bening lagi. Itu make up tiap bulan dibeliin tuh biar cakep lu, kata gitu. Pakaian mau baju apa, beli biar cakep dia. Sunnah wa taksua izak tasaita, belikan pakaian istri 3 bulan sekali, sunnahnya. Jangan tuh bini daster udah pada somplak masih dipakai aja. Anak udah pada robek, kutang udah peniti melulu tuh kalian. Allahu Akbar. Jangan. Saudara, istri juga begitu, sayangi suami, hormati suami, junjung tinggi suami. Bikinin kopi yang enak, masak nasi yang enak, pahalanya besar. Apalagi kalau suami udah di atas 50 tahun, biasanya spanningnya agak lambat-lambat dikit. Makanya kata Nabi, kalau suami kamu sudah 50 tahun, jadikanlah dia seperti hordeng, kata Nabi. Tahu hordeng? Oh, di pintu jendela hordeng. Supaya hordeng itu bergoyang, kudu digoyang-goyangin. Supaya laki yang udah 50 tahun, 60 tahun spanningnya cepat naik, itu si koboynya kudu digoyang-goyangin gitu. Bini nyuci baju suami satu aja 2000 dosa diampunin, 1000 pahala diberikan, apalagi bisa membahagiakan suami di atas ranjang. Wah, surga saudara sekalian. Kalau surganya kiai, saya di bawah telapak kaki ibu, surganya istri di bawah telapak kaki kan saya dapat ridho ibu saya. Ibu saya waktu masih hidup dulu minta apa aja iya. Saya ajak keliling Taman Mini nih ya, biar tahunya Taman Mini ini dulu ini. Mana juga pengen pakai baju yang bagus, dibeliin bahan baju yang mempok lu jelek, jangan dipakai. Waktu itu baju jelek dipakai. Besok saya bikinin baju yang mahal, panggil tukang jahit dari Cidodol, bawa ke Pasar Baru, beli bahan. Ya enggak, berapa duit tuh baju? 3 setel 3 juta dulu. Nenek-nenek pakai baju 3 juta tuh kebayar. Begitu dipakai lebaran ditanya sama empok ipar saya semuanya, yang kenal-kenalnya Haji bajunya bagus bener. Abu Hanifah, anak gua yang beliin tuh. Begitu sama orang tua. Besoknya lapor lagi, Ji gua pengen pakai gelang 5 gram aja. Jangan 5 gramnya jelek, gelang 5 gram gak kelihatan. Besok saya anterin ke Cikini sono, ayo beli emas yang bagus. Ya enggak, ambil tuh gelang yang gede sama pelayannya, lu pakai nama gua. Itu duit masukin, jangan dikeluarin. Duit celengan bonto-bonto saya kata gitu. Saya pakai emas saya 40 gram. Ada gelang matanya saudara kalian. Makanya di Majelis Taklim tangannya begini aja. Sampai ibu-ibu nanya tuh, Nyaji gelangnya gede benar tuh. Asli apa enggak? Asli. Abu Hanifah anak gua yang beliin. Tuh. Besok lebaran kumpul minta pergi haji. Ini hari ngomong, ini hari saya jawab. Berangkat. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Saya ingin membahagiakan orang tua. Di Mekah 40 hari, alhamdulillah sehat walafiat, saya rawat betul ibu saya. Selesai Mekah ke Madinah, 3 hari mau pulang ke Indonesia, minta kalung lagi aja. Ayo berangkat. Emas yang model kayak apa? Wah, ibu saya bahagia. Saya hidup senang sampai sekarang. Bisa beli tanah, bangun rumah, pesantren. Yang anak 12, alhamdulillah. Biangnya 3. Orang Betawi, saya naik kebo dulu ke Gontor, saya pakai celana buntung, duit nggak punya, pas-pasan, telur bebek saya bawa bakal bekal. Sekarang gua naik Mercy. Gitu. Apa kuncinya? Sembahyang malam. Apa kuncinya? Sholat tasbih. Apa kuncinya? Hormatin orang, hai manusia.
Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kan gitu lagu Roma. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Enak lagu Oma semuanya. Sumbernya Quran sama hadis. Dari sekalian, kayaknya ibu hormatin, ya enggak. Junjung tinggi orang tua kita, enggak bakal miskin hidup. Hormatin guru kita, enggak bakal susah hidup. Dari sekalian, orang yang sedekah sama ibu, sama bapak, sama guru bakal diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kitabnya semua keterangannya. Jangan sampai ustadz susah, jangan. Yang diperhatiin guru-guru kita mahal. Dulu Pak, orang Betawi, kalau ustadz itu dibeli. Haji Sarmil itu kan adiknya Nek Kumpi saya tuh, Pasar Bo, orang paling kaya di Pasar Bo, Jakarta Timur. Anak perempuan satu-satunya, yang lain laki semuanya. Ada Kori itu Haji Abdul Aziz dari Rawamangun, begitu ngaji langsung dinikahin, saking fanatik sama ustadz. Cuma kadang-kadang orang Betawi fanatik juga salah. Punya anak perawan satu-satunya nggak dikawinin sama PNS, sama orang kaya, gue mau kawinin sama ustadz. Tahu-tahu ada preman nyamar jadi ustadz. Pagi riwat harus kitab. Ntar balik lagi, besok balik lagi. Akhirnya tuh pagi yang punya anak nanya, Tat, kalau pagi rapi banget mau kemana? Mengaji sama siapa? Sama itu apa di bawah kitab namanya Habubina. Kitabnya kita dengar nih. Kesimpulannya dipungut mantu. Pengen tuh Pak Haji, pengen punya mantu ustad. Uang saya aja berapa kali mau dibeli orang, saya nggak mau. Miskin saya. Ada tuh orang di pengaji. Udah pungut mantuannya banyak punya mantu ustad. Suruh ngaji. Orang dulu mah taswir namanya Pak ya, suruh taswir. Ngaji artinya, ini mantu udah keluar keringet panas dingin, gue mau ngaji apa? Emang gue tipu gak bisa ngaji? Ya. Ya. Apa sih nih? Ustaz Bahar, Habib Bahar, OTW, Masya Allah. Kuat nggak dengerin Habib Bahar? Ya, sudah dilihat. Gak apa-apa, dikit lagi. Ya, pagi ngaji dah, saudara-saudara. Ya. Jadi kata tuh ustadz di ngaji, apa ngajinya? Dibohong. Qolaku bitamarati fatham mubina abata. Ini mertuanya Allah aja nggak ngerti. Qolaku bitamarati fatham mubina abata. Keren mantu gua. Ganti, mantu ganti. Apalagi nih? Ya enggak, emang enggak bisa ngaji. Tadi pagi inget dia habis metik nangka, mukain nangka. Nangka ada jeraminya. Ya ngaji dan nangka Anda ikhfa itu hukumnya. Mertuanya mulai paham nih, kok mantu gua ngaji nangka-nangka aja nih. Kesel tuh mertua, ya ketipu gua punya mantu goblok. Begitu dia ngaji nangka-nangka diangkat kayak ini jeraminya mantu goblok lu begitu tuh. Mantu lu nggak bisa ngaji, emang kagak bisa ngaji saya mah. Itu teh yang lu baca apaan? Kolak ubi sama roti. Hamubina abata. Karena dilaguin kolak ubi sama roti begitu. Itu yang lu bawa apaan? Ya enggak, itu yang saya bawa pataan ubin sama batu bata. Nyubin patah dibungkus sama batu bata pakai koran. Jadi kayak kita kelihatannya. Dasar rumah tuh sialan, dangkalan sialan lu itu lihat. Dulu tuh saking fanatiknya orang ketipu juga akhirnya. Kayaknya ustadz nih barang mahal, barang hati kita doakan guru-guru kita nih biar pada sehat, panjang umur. Ya enggak, biar pada kaya, biar pada makmur. Yang belum pergi haji supaya pada pergi haji semuanya. Nah, saudara-saudara, ini saja yang saya sampaikan. Waktu udah malam juga ini. Saya besok pagi juga mau maulid.
santri sama guru masyarakat mau maulid ya sedang sederhana aja. Kalau ada yang mau datang ya silakan, saya terima. Sarapan pagi jam 8, setengah 9 udah habis. Ini maulidnya setengah 7, jam 6 udah mulai dari kalian. Ya saya mau didoakan supaya sehat. Ya Allah panjangkan usia saya. Dan saya titip sekali lagi, besok pemilihan presiden jangan salah, harga mati, pilih Anies Baswedan. Ingat lo ya, awas lo, gue sembahyang malam tar, besok lo hianat, bohong sama gue, biar pada pendek umur suara sekalian. Allahumma izzal islam wal muslimin, wansurna wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal muqtadiyata wal musyrikin, wasyuyu'in wasiniyin, wal munafikin wal israiliyin, a'da'aka a'da'din, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma kshif annal waba wal ghala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yakshifu ghairuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah